Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Bersihin lagi. Aduh, aduh. Ini saya naik aja susah banget. Anger saya sakit sumpah. Pemberani, sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, membuat Indonesia memiliki banyak masjid yang megah. Seperti Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat, Masjid dengan 7 kubah di Jember, Jawa Timur, dan Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Namun, predikat untuk masjid terbesar tetaplah disandang oleh Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1961 ini memiliki luas lahan 10 hektar dan dapat menampung hampir 120.000 jamaah. Wow, kebayangkan bagaimana repotnya merawat masjid ini? Dan kali ini saya mendapat kesempatan untuk membantu para petugas kebersihan di Masjid Istiqlal. Kini, saya harus ikut membantu membersihkan area luar bangunan masjid yang terdiri dari area menara, tiang, dan juga pilar gedung. Masing-masing area ini pun memiliki tim pembersih yang berbeda-beda. Tidak heran ya, jika Masjid Istiqlal memiliki hingga 300 petugas kebersihan. Oke, pemberani, tadi saya udah bersih-bersih di bawah nih. Nah, sekarang lanjut saya ngebersihin yang paling atas. Dan ini pengalaman pertama saya buat naik di antara ketinggian sekitar 30 meter. Jadi sebelum melakukan aktivitas, lebih baik kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Dengan ketinggian yang mencapai 30 meter, membuat saya deg-degan juga ya. Karena ketinggian ini setara dengan bangunan 10 lantai. Pengerjaannya pun dilakukan secara bertahap. Setiap 10 meter, para petugas akan berhenti. Wow, sumpah pemberani, ini pengalaman pertama saya buat naik ke sini. Ya Allah, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Rasanya tuh campur aduk antara takut, deg-degan. Pokoknya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi dah. Walau sedikit takut, saya harus tetap fokus. Karena sedikit lengah bisa fatal akibatnya. Debu dan kotoran burung banyak sekali menempel pada pilar. Untuk itu kami harus sabar dan teliti. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk membersihkan setiap pilarnya. Setelah saya ke atas nih, bersihin yang di atas, terus turun ke bawah, saya lumayan deg-degan nih. Karena ke bawah, kalau lihat ke bawah tuh rasanya, aduh, saya nggak berani lihat. Mendingan saya sambil ngobrol aja sama si masnya. Dan sambil bersihin kerjaan ini, biar nggak terasa gitu. Tuh. Banyak debunya tuh. Biasanya untuk pengerjaan ini berapa orang? Kalau untuk nih pakai alat gondola ini? 2 orang. 2 orang aja? Iya. Nah, biasanya untuk pengerjaan ini dikerjakan berapa bulan sekali atau mingguan atau Kalau bagaimana? untuk pekerjaannya setiap hari sih, Mas.
Setiap hari? Iya, itu tergantung cuaca. Kalau misalkan cuacanya mendung atau ada angin atau hujan, itu kita tidak dibolehkan untuk bekerja. Ada jam-jam khusus nggak sih untuk pengerjaannya, di jam berapa aja gitu? Kalau untuk pekerjaannya lebih baik disarankan sih pagi. Detan. Nah, iya. Betul juga ya. Tak terasa pekerjaan kami sudah hampir selesai. Akhirnya kami pun perlahan turun. Benar-benar pengalaman baru untuk saya pemberani. Iya. Semangat! Karena masih ada beberapa area lain yang harus dibersihkan. Waduh. Lihat. Tangan saya gemeteran. Kaki saya lemes. Ini mau turun aja. Aduh. Tapi alhamdulillah bisa sampai dasar juga. Saya lemes nih. Aduh. Karena masih lemas, saya pun sejenak beristirahat. Napas, kakinya diluruskan. Lurusin aja. Iya. Jadi selepas tadi kita kerja pada ketinggian, kita sudah nyampe bawah, kita istirahat supaya badan yang dalam tubuh kita itu jadi terasa lebih netral kembali. Berapa menit biasanya? Ya 5 menitan lah, tunggu 5 menitan. Kadang-kadang emang suka kayak merasa mual, agak mual, pusing kepala. Lagi puasa juga Mas. Iya betul. Kita mah Iya baru benar. pertama ini. Iya. Pemberani. Tantangan ini udah saya selesaikan, tinggal ada lagi tantangan berikutnya. Walaupun memang benar saya lemas. Saya berdecak kagum melihat kemegahan yang dimiliki Masjid Istiqlal. Perpaduan antara desain yang modern dan keanggunan nuansa klasik. Setelah direnovasi pada tahun 2020 lalu, kemegahan masjid pun semakin bertambah. Kali ini saya harus membersihkan bagian atas mihrab. Wow, ini tidak main-main ya. Saya pun harus mempelajari teknik dasarnya terlebih dahulu. Iya. Ini buat di tangan, ini buat di Enggak, ini buat di tangan. Ini buat backup. bekar. Urusin lagi. Injak, nendang. Nah. Oke nih. Ketinggian. Aduh, tangan saya ngilu nih. Sakit. Pemberani. Ini saya naik aja susah banget. Anger saya sakit sumpah. Aduh, beneran. Susah banget ini. Pemberani. Naik aja susahnya setengah mati. Ini belum kerja nih, baru mau kerja nih. Tantangan dan kesulitan kali ini berbeda dari sebelumnya, karena saya harus menahan badan agar tidak terus berputar. Aduh. Saya nggak tahu. Masnya hebat banget, Mas. Udah, kayaknya saya nyerah deh. Nyerah kayaknya. Tak berapa lama kaki saya mulai merasa pegal dan sedikit kram.
Dengan sigap, Mas Andi membantu saya untuk turun secara perlahan. Aduh Mas, kaki saya kram. Boleh direview dulu ya? Oh ya udah, saya review ya Mas. Iya. Siap. Aduh perjuangan nih. Aduh, kram nih. Aduh Mas. Aduh. Oke pemberani. Ternyata perjuangannya ini nggak gampang buat naik atasnya gitu. Itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Belum pakai peralatan yang begini, segini banyak. Ini mihrab ya Mas? Ya. Untuk membersihkan mihrab ini ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Belum lagi naik ke atas, belum lagi saya kram di. Ini, tugas yang benar-benar mulia dan luar biasa banget nih Mas ini. Saya salut banget. Saya belum tentu bisa. Segini aja udah KO saya. Baru aja saya naik di ketinggian 5-7 meter. Sampai saya muter-muter tadi, hilang keseimbangan. Pas turunnya lagi, di ketinggian 4 meter, kaki saya kram. Untung dibantu sama si Mas ini yang hebat, luar biasa. Setelah beristirahat sebentar, saya pun bergegas menuju area wudhu. Dikarenakan sebentar lagi sudah mendekati waktu sholat zuhur. Jadi, saya harus cepat membantu teman-teman di sana. Aduh, lumayan susah nih, pemberani. Aduh. Nah, di tempat wudhu ini saya ditemani dengan Mas Iqbal. Beliaulah salah satu petugas yang membersihkan area wudhu laki-laki. Pemberani, belum lama ini, Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Experience. Sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan, membuat banyak hal yang berubah, seperti penerapan fungsi desain yang hemat energi dan juga penghematan penggunaan air dengan mengganti kran untuk wudhu yang lebih hemat air. Lumayan juga ya, Mas. Iya. Tempatnya juga Aduh. lumayan banyak. Di sini ada berapa tiang, Mas? Total di sini ada 16 tiang, tempat wudhunya sampai ujung. 16. Iya. Dikerjain berapa orang? Kadang 1 orang, kadang 2 orang. Pengerjaan ini pun dilakukan sedetail mungkin, mulai bagian keran hingga pijakan kaki jamaah. Pemberani. Jadi, buat ngebersihin ini tuh bukan dari bawah doang, sampai ke bagian samping ini nih. Dan yang paling penting juga, nih sebelah kaki. Ini bagian buat berpijak kaki ya. Buat wudhu, bagian bawahnya juga harus dibersihin. Saya pun menuju ke area toilet laki-laki. Nah, di sini pun saya kembali diajari cara membersihkan toilet dengan benar. Yang pertama dulu apa nih? Kita bersihin kloset dulu, Nah, kloset. nanti dari kebak, dinding, baru finishingnya di lantai. Di lantai. Iya, untuk moppingnya. Berarti ini dulu ya, gosok dulu ya. Iya, betul. Kita menggunakan tapas sih, Mas. Ini ada Tapas ini ya? tapasnya di dalam. Sini dulu berarti ya. Iya, betul. Pernah nggak sih nemuin hal-hal yang unik gitu? Unik sih nggak pernah sih, paling kotoran doang nggak disiram. Oh, gitu. Kan? Iya. Itu Nanti gimana kita rasanya? tinggal di plaster aja gitu. Oh. Sama barang-barang ketinggalan mungkin. Nah, udah resiko juga ya. Iya, betul. Tingginya standar pembersihan toilet di sini membuat saya kagum. Oh gitu. Karena tidak jarang toilet dianggap sebagai bagian yang tidak penting, sehingga kebersihannya kerap terabaikan. Pembersihan area toilet ini dilakukan oleh 2-3 orang petugas.
Biasanya memang di jam-jam sholat lah mereka akan bekerja keras ekstra karena jumlah para jamaah yang berdatangan. Baru pertama kali nih toilet sebersih ini. Uniknya, toilet ini benar-benar bersih, wangi, nggak seperti toilet-toilet yang pernah saya temuin. Makanya saya lumayan ya, maksudnya lumayan nyaman aja gitu, nggak jijik gitu. Karena emang di sini tuh sampai lantai-lantai, klosetnya benar-benar bersih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur telah berkumandang. Saatnya saya menyempatkan sholat terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaan. Oh iya, pemberani, Masjid Istiqlal menjadi salah satu masjid yang tidak pernah sepi jamaah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Untuk area utama dalam masjid, ada juga petugas yang menjaga kebersihan karpet dan syaf. Mereka pun membersihkan area ini hingga beberapa kali, yaitu saat jam subuh, zuhur, asar, dan tarawih. Selain nama Istiqlal yang berarti merdeka, desain masjid ini memang memiliki banyak makna. Seperti bangunan 5 lantai yang identik dengan 5 rukun Islam, atau 12 pilar utama yang melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum pandemi, biasanya Masjid Istiqlal selalu menyediakan nasi kotak untuk jamaah berbuka puasa. 2 tahun lalu, pengurus Masjid Istiqlal biasanya menyediakan 700 kotak makanan yang isinya beraneka menu. Ada ayam goreng, daging rendang, telur opor, ditambah lauk pelengkap seperti tahu, tempe goreng, dan perkedel. Yang memasak menunya adalah pengurus Koperasi Karyawan Istiqlal. Mereka mulai memasak sejak pukul 8 pagi hingga jam 1 siang. Dilanjutkan dengan mengemasnya ke dalam kotak dan selesai jam 4 sore. Lalu nasi kotak siap didistribusikan kepada para jamaah. Uniknya bukan hanya untuk warga muslim, warga non-muslim dan wisatawan asing pun diperbolehkan untuk ikut berbuka puasa bersama. Hari telah menjelang sore. Kini saatnya membagikan takjil. Eits, pembagian tahun ini dapat dikatakan perdana loh. Karena setelah 2 tahun vakum, kini pemerintah kembali memperbolehkan semua masjid mengadakan tarawih. Maka, badan pengelola masjid pun kembali menyediakan takjil untuk para jamaah. Oke, Sobat Pemberani. Ini adalah nasi box buat takjil di Masjid Istiqlal. Nah, di sini untuk jamaahnya, ini untuk nasi boxnya bisa sampai 1.000 sampai 2.000 box takjil. Satu harinya, tiap harinya. Tapi kami tidak sendiri kali ini, karena sejumlah relawan pun hadir untuk membantu kami membagikan takjil. Para jamaah sudah mulai berdatangan, sekitar 2.000 orang sudah mulai memadati area masjid. Oke, Sobat Pemberani, ini udah jam 5:30 nih, udah saatnya kita bagi-bagi takjil. Nah, ini kita udah siapkan nih takjilnya, dan kita saatnya bagikan kepada jamaah yang sudah hadir yang duduk rapi sebelah sana. Saya sudah memulai untuk membagikan nasi box yang disediakan. Biasanya, takjil gratis ini memang datang dari para donatur yang setiap harinya memberikan infak kepada masjid. Alhamdulillah, satu pengalaman yang luar biasa. Saya dapat belajar makna kerja keras dan keikhlasan. Pemberani, begitulah kegiatan saya dari pagi menjelang sore atau menjelang maghrib. Di sini saya melakukan pekerjaan yang sulit sekali. Mungkin saya belum tentu bisa ya seperti mereka. Jadi mereka tuh benar-benar jasanya luar biasa. Dari mulai saya membantu petugas kebersihan yang tamannya begitu luas,
sampai saya membersihkan area mihrab masjid, dinding-dinding dibantu pakai alat sama tim yang lain. Jadi di balik semua keindahan Masjid Istiqlal ini, itu terdapat jasa yang tak terlihat, yaitu petugas-petugas kebersihan yang menurut saya luar biasa. Berani coba? Coba kalau berani.